Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Oh ya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Afida Dwi Utami, NIM K71200009 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peluang. Nah, apa sih itu peluang? Peluang atau probabilitas merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Jadi, menentukan peluang suatu kejadian sama halnya dengan menentukan besar kemungkinan munculnya kejadian tersebut. Nah, peluang suatu kejadian dapat didefinisikan sebagai PE sama dengan N kecil per N besar. Dengan PE adalah peluang suatu kejadian, N kecil merupakan banyaknya suatu kejadian, dan N besar merupakan banyaknya titik sampel pada ruang sampel. Selanjutnya, kita akan membahas dua jenis peluang kejadian. Yang pertama ada peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, apa sih itu peluang kejadian tidak saling lepas? Nah, peluang kejadian tidak saling lepas adalah dua kejadian yang terjadi secara bersamaan. Nah, lebih jelasnya adalah jika ada dua buah kejadian yaitu A dan B, maka terdapat satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Nah, dari uraian tersebut, maka nilai peluang yang dapat dihitung adalah sebagai berikut. PA gabungan B sama dengan PA plus PB minus PA irisan B, di mana PA irisan B menyatakan elemen yang terdapat pada kejadian A dan B. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang peluang kejadian tidak saling lepas, mari kita mencoba mengerjakan latihan soal berikut ini. Pada percobaan melempar sebuah dadu, K1 adalah kejadian munculnya mata dadu prima, dan K2 adalah kejadian munculnya mata dadu kelipatan 3. Tentukan peluang munculnya K1 atau K2 jika percobaan dilakukan sebanyak 1 kali. Nah, seperti yang diketahui, jumlah sisi dari sebuah dadu itu ada 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, jumlah semestanya ada 6. Kemudian, di soal diketahui K1 adalah kejadian muncul mata dadu prima. Jadi, anggota dari K1 yaitu 2, 3, dan 5. Jadi, jumlah dari K1 ada 3. Kemudian diketahui lagi di soal K2 adalah kejadian munculnya mata dadu kelipatan 3. Jadi anggota dari K2 ada 3 dan 6. Jumlah anggota dari K2 ada 2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus PK1 gabungan K2 sama dengan PK1 ditambah PK2 dikurangi PK1 irisan K2 sama dengan lagi NK1 ditambah NK2 dikurangi NK1 gabungan K2 per NS. Nah, untuk menghitung NK1 irisan K2 yaitu sebagai berikut. Diketahui K1 yaitu 2, 3, dan 5, dan K2 yaitu 3 dan 6. Untuk menghitung K1 irisan K2 yaitu memilih angka yang sama-sama ada di masing-masing elemen K1 dan K2. Dapat dilihat angka yang sama dalam
Masing-masing elemen tersebut adalah angka 3. Jadi, K1 irisan K2 adalah 3. Dan NK1 irisan K2 adalah 1. Kembali ke rumus awal, kita masukkan angka-angka yang kita ketahui tadi. Diketahui NK1 yaitu 3, NK2 yaitu 2, dan NK1 irisan K2 yaitu 1. Jadi hasilnya 3 ditambah 2 dikurangi 1 per 6. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 4/6. Disederhanakan lagi, yaitu hasilnya 2/3. Nah, jadi peluang munculnya K1 atau K2 jika percobaan dilakukan sebanyak 1 kali yaitu 2/3. Nah, jenis yang kedua adalah peluang kejadian saling lepas. Nah, apa sih itu peluang kejadian saling lepas? Peluang kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Nah, misalnya ada dua buah kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B. Munculnya kejadian A tidak terjadi secara bersamaan dengan munculnya kejadian B. Nah, maka nilai peluang yang dapat dihitung adalah sebagai berikut. PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Untuk mendalami pemahaman kita mengenai peluang kejadian saling lepas, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu bergambar atau kartu as jika percobaan dilakukan 1 kali. Nah, seperti yang diketahui, jumlah kartu bridge yaitu ada 52 kartu. Jadi NS sama dengan 52. Kemudian selanjutnya kita lakukan permisalan. Yang pertama yaitu K1 adalah kartu bergambar. Seperti yang diketahui, jumlah kartu bergambar pada kartu bridge yaitu ada 12. Jadi NK1 adalah 12. Yang kedua yaitu K2 adalah kartu as. Seperti yang diketahui pula, jumlah kartu as pada kartu bridge yaitu ada 4. Jadi NK2 sama dengan 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus PK1 gabungan K2 sama dengan PK1 plus PK2 sama dengan NK1 ditambah NK2 per NS. Kemudian kita masukkan NK1 adalah 12 ditambah NK2 adalah 4 per NS yaitu 52. Kita jumlahkan jadi 16 per 52. Kemudian kita sederhanakan kembali yaitu 4 per 13. Jadi peluang terambilnya kartu bergambar atau kartu as jika percobaan dilakukan 1 kali yaitu 4 per 13. Sekian penjelasan materi peluang dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.